Oke, welcome to Total Politik. Budi Adiputro baru selesai menjalankan pendidikan wajib Kasih belajar. selamat dong, Selamat dong Budi Iya, Adiputro. mantap, Ya. ya. Apa emang lu kuliah apa, Dit? Ini gue kuliah S2 komunikasi politik. Tapi apa pentingnya komunikasi Iya, politik? penting lah komunikasi politik ini kan sekarang gini, semua pejabat publik, semua orang-orang yang ingin bertarung dalam dunia elektoral ya. Itu kan harus menyampaikan ide-idenya ke publik, mengajak orang untuk memilih dia, menyukai dia, sampai kemudian memilih dia. Ya, Perlu pola komunikasi marketing artinya politik ide yang bagus pun belum tentu bisa sampai ke target orang yang ingin lu gayat itu berarti. Betul, karena ya perlu, makanya kita perlu belajar political marketing kan. Apa sih strengthen kita nih, apa sih kekuatan kita yang bisa kita jual tuh apa? Walaupun kita banyak kekuatan, tapi kalau nggak bisa dengan strategi yang tepat menyampaikannya kepada publik, memarketingkan ide-ide politiknya juga sama aja bohong kan. Termasuk juga jangan-jangan weakness kita yang selama ini kita keluarkan, kita sampaikan, sehingga akhirnya ya itu nggak jadi benefit elektoral buat kita. Itu dalam politik kan banyak juga kan untuk kebijakan publik. Misalnya satu undang-undang atau kebijakan publik ya Prof ya, itu penting juga untuk disosialisasikan, dimengerti, sehingga bisa dilaksanakan. Jadi gimana ya caranya biar gua nih pikiran-pikiran politik gua, teman-teman gua kayak kan banyak teman-teman kita pejabat kayak Valdo Maldini dan lain-lain itu bisa menyampaikan itu dengan baik menurut lo? Ya menurut gua sih penting ya, semua pejabat publik atau orang-orang yang akan masuk ke dalam pletora politik ya. Iya, pletora politik ini ya harus belajar bagaimana political marketing. Kalau sekolah kan yang pasti lu sekolah political marketing dong. Ya itu kan panjang bos, di pemilu di sebentar lah. Iya, harus capek nih gue harus ketemu orang di dapil kan. Ya belajar aja short course-nya. Nah, di mana? Nah, ada ini mini MBA political marketing yang gimana ini satu-satunya program political marketing pertama di Indonesia yang mengakomodasi kebutuhan dalam pemasaran politik dalam waktu yang singkat dengan pengajar-pengajar yang juga kompeten. Apa aja sih yang kemudian akan diajari di situ ya? Kita akan dapat apa sih? Yang pertama, kita bisa mengerti orientasi pasar, manajemen pemasaran dan customer focus. Bisa ngerti itu penting banget tuh. Betul. Pak masuk segmen A malah pakai strategi B gitu kan. Lu masuk segmen Islam itu soal Islami baca Quran nggak bisa misalnya. Assalamualaikum aja belum tentu fase ya. Makanya. Iya, makanya kemudian relate kan. Kita kira-kira karakter pemilih kita gimana? Perlu market intelligence untuk bisa mengetahui dan masuk ke market pemilih kita. Nah, kemudian juga strategi pembangunan produk politik. Ini juga akan kita dapatkan di sini. Ada aspek dalam kampanye dan media kampanye, baik yang konvensional atau non konvensional. Ini kan media kampanye ini kan terus berevolusi, bertransformasi. Nah, yang paling penting juga belajar dari pengalaman orang lain. Ini yang mahal. Iya. Belajar dari pengalaman. Betul. Kebijaksanaan itu dari pengalaman. Study case dari pendekatan marketing politik yang pernah dilakukan dan mungkin akan menjadi tren. Nah, di mana itu? Di mana? Nah, itu dia. Kita bisa belajar atau ikuti mini MBA political marketing, susun strategi pemasaran politik kuat dan tepat, hasil kolaborasi kunci SBM ITB dengan LSI DNIJA gitu ya. Dan di situ daftar. Kita nih mau mengajak Anda semua ya untuk ikut kelas kunci X SBM ITB dan juga LSI DNIJA tentang political marketing ini. Dengan menonton konten ini, kalau mengikuti anjuran Ari Putra untuk ikut program yang hebat ini, Anda bisa pakai kode voucher, dapat keringanan, nanti dapat diskon, dapat keringanan uang pangkal ya. Iya, vouchernya total politik 500 untuk dapetin diskon 500.000 rupiah. Untuk keterangan lengkapnya ada di deskripsi video ya. Semua keterangannya itu mana ya? Keterangannya itu ada di deskripsi video ini. Jadi klik description. Betul, pendaftarannya sampai kapan, Bos? Sampai tanggal itu ada di situ. Ya, ada bisa baca 10 Februari 2023 gitu. Betul. Lu udah tahu masih nanya gua. Ya kan kita berbagi nanti yang baca-baca semua. Oke, daftar Anda. Biar pengajarnya paten-paten. Tadi ada Bang Denny juga tadi. Mas Nyarwi ya kawan kita ya, lu kangen juga kita Mas Nyarwi ya. Lama juga nggak bertemu sama beliau ini. Iya, langsung dari ini kebanyakan orang-orang iklan nih, kita kenalin dulu ini kita. Emang tadi iklan ya? Itu anjuran kok. Menurut gue itu rekomendasi yang sahih untuk
orang-orang yang akan bergelut di politik. Oke, berarti itu bukan iklan. Nah, Oke. Nah, ya. Kita sudah kedatangan Profesor Zulfi Karamil, Social Talker. Gimana tadi jualan gua? Mantap gak? Sangat efektif. Iya. Sangat efektif. Mantap. Saya jadi pengen ikutan daftar. Tapi political marketing ini gimana bro? Menurut Anda untuk bukan cuma di penting itu, elektoral ya, penting. tapi untuk public policy gitu. Ya, political marketing itu kan tools yang sangat penting untuk melakukan profesionalisasi politik ya. Di mana orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik itu jadi lebih punya skill yang baik gitu. Karena kan dalam politik itu selalu penuh dengan masalah persepsi kan, dan persepsi itu sangat tergantung pada kemampuan kita berkomunikasi. Ya kan? Ide sebrilian apapun ketika komunikasinya itu tidak efektif akan berantakan. Ya kan? Di dalam politik itu penting banget menurut gua ya. Jadi dan political marketing ini tidak sekedar menjual kandidat tapi juga menjual kebijakan, menjual cita-cita. Jadi sebenarnya aplikasinya bisa sangat luas. Ya, itu penting ya. Jadi bukan cuma orang-orang yang akan bertarung di politik, tapi para orang-orang yang terlibat dalam kebijakan publik. Betul juga sekali, gitu kan. betul. Lo kalau bikin kebijakan yang bagus gitu misalnya. Iya. Undang-undang yang oke, tapi kalau disalahartikan atau kena propaganda negatif gitu kan, Exactly. itu kan juga Betul. Jadi ilmu ini tidak hanya dipakai pada saat pilkada atau pilpres, Betul. tetapi juga sepanjang tahun ketika pemerintah yang sudah bekerja itu mencoba memberi pemahaman kepada masyarakat bagaimana mereka mau menerima misalnya sebuah kebijakan tentang transportasi, tentang pajak dan sebagainya, itu harus dilakukan secara efektif melalui komunikasi politik lewat political marketing tadi gitu. Itulah pentingnya Anda untuk daftar di programnya Oh kunci. masih ya. Gimana sih? Kita masuk ke tema. Termasuk karena komunikasi yang buruk akan menciptakan polarisasi dan menjauhkan kita dari kohesi sosial. Betul sekali. Nah, itu. Bridgingnya keren ya, bridgingnya keren. Walaupun dipaksain dikit. Ya ini ada tulisan Prof Aso. Ini ada tulisan Prof Aso yang pakai suara presenter news panjang bos, tapi ya intinya. Nggak, judulnya aja judul. Oke, ini Prof. Nih, ya jangan pakai itu. Ini satu koran soalnya. Iya. Ini satu halaman koran diterbitkan oleh korannya Media Indonesia. Media Indonesia. Ya, Anda tahu dong berpihak kemana. Tentu berpihak kepada publik. Betul. Kan media massa kita berpihak kepada publik. Oke, judulnya adalah ilusi polarisasi versus fakta kohesi sosial. Ini kurang lebih secara ekstrak itu Prof ya, melihat bagaimana kita memahami adanya polarisasi, bahaya polarisasi, ancaman polarisasi yang sangat menakutkan gitu ya. Dan salah satu manifestasi yang paling mudah orang katakan adalah di Jakarta, terutama pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 gitu. Nah, Prof Aso sendiri punya penelitian dan punya analisa yang menarik di tulisan ini. Tentu saja bukan gua Mari akan ngomong, tapi beliau sendiri akan cerita. Apa temuan dan apa yang membuat sebenarnya asbabun nuzul dulu, Prof. Asbabun nuzulnya Anda kemudian bisa meneliti soal ini dan memakai topik ini gitu. Ya, dan apakah ini juga termasuk penggambaran dari situasi Pilkada DKI 2017? Kita tahu salah satu tulisan teman kita Edward Gani kan memperlihatkan bahwa adanya shifting pemilih-pemilih Jokowi terutama di daerah-daerah pemukiman kelas bawah yang kemudian berpindah ke Anies Baswedan karena isu penggusurannya Ahok itu dan lain-lain yang kemudian ternyata ini bukan isu agama gitu katanya. Nah, Prof sendiri gimana? Ya, pertama bahwa sementara banyak orang yang lain yang melihat atau meyakini bahwa ini karena isu polarisasi agama. Jadi studi mengenai polarisasi yang saya lakukan ini itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama tokoh politik manapun. Ya kan? Tapi benar-benar berdasarkan satu curiosity, rasa ingin tahu sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang sosiolog mengenai apa yang dibicarakan oleh orang-orang gitu. Dan kegelisahan ini sebenarnya sudah muncul sejak setahun yang lalu.
kebetulan memang saya melakukan penelitian selama 3 tahun terakhir itu di Jakarta, karena penelitian saya itu terkait dengan ketahanan kota, city resilience ya. Dan ketika kita bicara tentang ketahanan kota, banyak aspek yang tercakup di situ gitu. Tapi kemudian saya merasa terganggu dengan narasi-narasi mengenai polarisasi. Selama ini kan kita mendengar dari para politisi, pejabat, pemerintah, mulai dari yang paling top, paling atas, Presiden Jokowi, sampai di pembicaraan sehari-hari orang bicara tentang polarisasi. Seakan-akan masyarakat kita itu sudah benar-benar terbelah, dan terbelahnya itu udah menganga besar gitu ya. Dan saya ingin mencari tahu apakah benar terjadi polarisasi di masyarakat kita atau tidak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang polarisasi ini kan ini sebenarnya adalah sebuah fenomena yang nyata sebenarnya ya, dan terjadi di banyak negara, khususnya negara-negara demokrasi yang memiliki sistem two party. Sistem dua partai ya. Jadi itu termasuk Amerika Serikat, lalu kemudian Inggris ya, lalu kemudian Australia, dan ada beberapa negara yang lain. Dan negara-negara ini itu sangat rentan terhadap polarisasi yang sifatnya itu sangat dalam gitu. Jadi ketika kita bicara tentang polarisasi di Amerika Serikat misalnya, terjadi pembelahan antara mereka yang pro Partai Republik sama pro Partai Demokrat. Dan polarisasinya itu bukan cuma pada saat pilpres, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka itu memisahkan diri satu sama lain berdasarkan identitas parti mereka. Jadi ini mungkin konsekuensi dari party ID yang memang terlalu kuat di Amerika Serikat, dan itu masuk ke kehidupan sehari-hari dan mengganggu kehidupan harmoni antara tetangga satu sama lain gitu. Apalagi ketika terjadi pilpres ya, ketika terjadi masa-masa pemilu gitu. Nah, ini yang ingin saya sebenarnya tangkap di Indonesia. Apakah polarisasi seperti ini tuh terjadi atau tidak gitu. Dan cara mengukur polarisasi ini kan sebenarnya banyak macam-macam. Dan polarisasi itu sebenarnya adalah sebuah fenomena simpel, tetapi bisa terjadi di dalam di dalam aspek sosial apa saja. Apalagi di masyarakat yang sangat pluralistik seperti Indonesia gitu. Lo bisa bikin polarisasi antara mereka yang kalau makan bubur diaduk sama mereka yang makan bubur tidak diaduk misalnya. Nah, misalnya kayak gitu. Atau polarisasi antara pendukung Niki sama pendukung Agnes Monica misalnya. Agnes Mo lah ya. Itu ada. Ya kan? Ada tuh. Ya, itu berantem atau Farel Prayoga. Berantem gitu. Jadi basically dalam dunia ilmu sosial, polarisasi itu ada macamnya. Ada polarisasi politik, ada polarisasi sosial, ada polarisasi agama, ada polarisasi ekonomi. Jadi kita bisa membuat polarisasi di berbagai aspek gitu. Yang jadi pertanyaannya, apakah benar-benar polarisasi ini membuat masyarakat terbelah atau tidak gitu. Dan di situ istilahnya ya, cara untuk mengukur polarisasi. Jadi ada 2 cara untuk mengukur polarisasi. Pertama dengan membuat satu studi polarisasi antara satu pihak dengan pihak yang lain, kemudian kita ukur. Tetapi cara yang lebih efektif adalah untuk mengukur dampak dari polarisasi itu terhadap masyarakat. Dan salah satu dampak yang memiliki korelasi langsung terhadap polarisasi itu adalah kohesi sosial. Kohesi sosial ya. Nah, kohesi sosial ini sebenarnya satu konsep yang bukan baru sama sekali. Zaman-zamannya Durkheim, kemudian Weber 100-200 tahun yang lalu, 100 tahun lebih yang lalu, mereka udah bicara tentang kohesi sosial. Dan kohesi sosial ini menjadi konsep sosiologi modern yang dipakai untuk mengukur berbagai perilaku masyarakat gitu. Jadi sangat berguna gitu ya. Dan sekarang kohesi sosial itu bisa dipakai untuk melihat dampak polarisasi di masyarakat seperti apa. Uni Eropa saat ini menggunakan kohesi sosial sebagai salah satu indikator untuk mengukur apakah polarisasi itu benar-benar terjadi di masyarakat Eropa, ya khususnya masyarakat Eropa Barat ya. Dan mereka
mendapatkan bukti bahwa kohesi sosial di sana menurun pada saat polarisasi itu terjadi gitu. Oke. Jadi akibatnya tadi ya, betul. Jadi korelasi antara polarisasi dan kohesi sosial itu udah terbukti gitu. Nah, ini yang kemudian saya mau lakukan di Indonesia, tetapi kan kemudian saya punya keterbatasan akhirnya karena kebetulan memang studi penelitian saya selama 3 tahun terakhir itu di Jakarta, saya memutuskan untuk mengukur kohesi sosial di Jakarta sebagai salah satu cara untuk mengetahui apakah masyarakat di DKI itu benar-benar terpolarisasi atau tidak. Gitu. Jadi survei kohesi sosial yang kita lakukan ini itu adalah semacam proksi untuk mengetahui sejauh mana polarisasi itu masuk ke kampung-kampung, masuk ke RT-RT yang kemudian membelah masyarakat antara mereka yang pro sana sama pro sini gitu. Ya karena Anda membuka artikel ini dengan pengalaman nyata dari Langdon Winner ya. Gimana dia lihat tetangganya bermusuhan ya, dia memusuhi sampai karena perbedaan politik sampai ke permusuhan antara tetangga gini kan. Nah, ini coba Anda ukur apakah. Tahu nggak siapa Langdon Winner tuh? Siapa? Guru besar ilmu politik yang mengajar di universitas swasta bergengsi di New York. Itu dosen pembimbing saya. Ya. Dan dia pernah cerita. Ya, dan ini pengalaman empirik dan dia posting di Facebook. Dia pun mengalami, artinya dia pun bisa menyimpulkan hipotesanya di lingkungan dia. Oh iya. Polarisasi tajam antara Demokrat dan Republik dalam hal ini Trump dan non Trump itu sampai membuat orang seperti itu. Betul. Jadi sampai membuat tetangga itu saling bermusuhan gitu. Nah, model seperti ini yang saya coba cari di Jakarta. Apakah orang-orang yang tinggal di Jakarta itu terbelah karena adanya proses polarisasi ini gitu. Dan kohesi sosial itulah yang kemudian saya pakai sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana polarisasi itu terjadi kalau misalnya dia terjadi. Dan seperti apa masyarakat DKI itu menghadapi polarisasi itu. Dan hasil survei ini menunjukkan bahwa bisa kita bilang polarisasi di Jakarta itu tidak terjadi karena kohesi sosialnya itu tinggi. Nah, ini agak berbeda dengan keyakinan banyak orang nih bahwa pasca Pilkada 2017 itu keterbelahan itu sampai kampung-kampung, sampai WhatsApp grup keluarga ini katanya kan. Nah, gimana? Fakta apa yang Anda temukan, Prof? Nah, saya karena survei ini itu menangkap kondisi sosial dalam satu masa ya. Jadi semacam snapshot gitu ya. Bukan mengukur kohesi sosial dari waktu ke waktu. Jadi kita nggak tahu kohesi sosial pada masa Pilgub 2017 seperti apa gitu. Tetapi satu hal yang kita perlu catat di sini bahwa kohesi sosial itu adalah hasil dari proses sosial yang bisa berlangsung sangat lama. Jadi dia nggak bisa direkayasa dalam waktu 2 bulan langsung tinggi gitu. Nggak bisa. Ya kan? Karena ini kan bicara tentang hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa percaya lu sama tetangga lu misalnya. Ini kan jadi kohesi sosial dalam survei ini itu kita menggunakan 5 parameter ya. Jadi frameworknya ada 5 parameter. Pertama itu trust, kedua itu recognition, ketiga itu reciprocity, keempat itu participation, dan kelima itu insertion. Jadi ini 5 bisa dijelasin, Prof. Apa ukuran trust ini misalnya gimana? Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah seberapa percaya lu sama tetangga lu untuk menitipkan rumah gitu. Kita pulang kampung ini nitip ya, Bos. Karena kunci nitip kan. Dan angkanya tinggi loh, coba lihat. Cukup percaya itu 48%. Percaya dan sangat, lihat yang biru aja. Oh iya, sangat percaya 24%. Cukup percaya 48% mayoritas. Karena karena tetangga lu sama-sama pendukung Ahok gitu. Iya juga ya. Oh ya, enggak. Kita Prof Langdon nih mau nggak percaya. Lalu kemudian pertanyaan kedua, ya kan? Lucu juga lu. Nah, pertanyaan kedua itu siapa pendukung Ahok? Enggak, itu yang disurvei. Nah, yang pertanyaan kedua, ya kan? Berapa banyak tetangga, berapa banyak keluarga? Iya. Jumlah keluarga sekitar yang dikenal baik. Nah,
di 72% lebih dari 10 keluarga. Itu gede itu. Iya ya. Karena basis pendukung Anies. Jadi mau pendukung Anies mau pendukung Ahok, Tetangga lo mereka kenal mereka kenal lebih dari 10 tetangga itu 72%. Jadi betapa eratnya gitu hubungan mereka gitu. Satu sama Tapi kan lain gini gitu. juga Prof, kalau kita baca studi misalnya dari perspektif sosiologi perkotaan, kita kenal nama besar itu Hans Dieter Everts gitu. Nah, salah satunya dia meneliti Thailand dan termasuk Jakarta, Ya. bahwa dia mengatakan bahwa Jakarta ini kohesi sosialnya adalah kumpulan dari beberapa dari kampung-kampung kecil katanya. Ya. Nah, jadi memang dia kayak apa istilah enclave kali ya. Enclave, Jadi, ya. Ya banyak enclave yang tersebar. Misalnya Manggarai itu dari orang Manggarai yang kemudian datang ke sini untuk ngurusin kuda waktu itu. Ya. Nah, kemudian muncullah sebuah kultur kota yang terdiri dari kampung-kampung itu. Jadi bisa jadi ya seperti yang Prof bilang, kohesinya itu benar-benar tersegmentasi sangat kecil gitu. Itu terkonfirmasi dari studi kita. Jadi kita bikin analisis korelasi antara dua bentukan identitas etnik sama identitas agama, ya kan? Dan kita mendapatkan satu fakta bahwa identitas agama itu tidak punya korelasi sama sekali sama kohesi sosial. Tidak positif, tidak negatif. Oh, netral aja. Dan sebagian besar masyarakat DKI itu cenderung bisa dibilang semi liberal gitu. Iya. Jadi mereka tetap sholat, tetapi kemudian ya selain itu mah cuek aja gitu. Nongkrong main gaple, pasang betul. berapa juga oke. Nah ini menarik. Tapi yang jauh lebih menarik seperti yang tadi Ari bilang ya, bahwa kita mendapatkan korelasi positif antara kohesi sosial sama identitas etnik. Jadi komunitas-komunitas etnik di Jakarta itu justru menjadi kantong-kantong kohesi sosial yang sangat produktif. Ya, kantong-kantong maksudnya itu. Nah, enclave ya. Nah, kantong-kantong tempat memproduksi kohesi sosial dengan sangat efektif. Karena kedekatan ethnicity. Betul. Nah, gimana dengan Berarti kita ini primordial banget ya sebenarnya, Prof. Primordial tapi tidak. Tapi masalahnya gini kan, identitas etnik itu kan banyak. Jadi kita nggak bisa bilang wah ada polarisasi misalnya antara Jawa sama non Jawa gitu, kan? Karena bercampur dan kemudian akhirnya identitas etnik ini berkorelasi memberi kontribusi terhadap ikatan sosial yang mereka miliki dengan kelompok-kelompok yang lain. Gimana dengan lingkungan tadi ya, kantong-kantong yang lebih pluralistik. Misalnya ya kayak di rumah gue nih, kanan gue Jawa, kiri gue Lampung, kompleks ya. gitu ya. Biasanya kalau survei politik biasanya komplek ini dilewatin, Prof, kalau nggak dapat izin dari satpam kan. Biasanya gitu tuh. Praktek lapangannya gitu. Iya. Di gang gue aja ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada udah yang nggak boleh masuk, lewat aja kata koordinator kan. Jadi mungkin perlu sedikit cerita mengenai metode penelitiannya kali ya. Jadi kita melakukan survei dengan menggunakan metode stratified random sampling, di mana stratanya itu ada kelurahan. Jadi setiap kelurahan gitu kita mencari jumlah responden sesuai dengan proporsi penduduk kelurahan terhadap seluruh total penduduk di Jakarta. Gitu. Dan surveinya itu tatap muka. Ya, tatap muka, ketemu dengan orang, itu dicatat seperti itu. Dan saya dibantu sama Pemprov DKI terus terang, karena ini bentuk kerjasama. Jadi saya kerja juga mereka mengetahui. Betul. Nah betul sekali, karena ini juga pengetahuan yang mereka butuhkan juga gitu untuk bisa mengetahui kondisi sosial masyarakat seperti apa gitu. Berarti ini udah mewakili populasi yang pluralistik itu. Iya, kita respondennya sekitar 2052. Gede banget itu. Nggak ada survei politik segitu. Untuk satu kota. Ya. Ya. Satu kota. Iya, satu kota ini 10.000 dong. Kalau semuanya. Total responden 2052 untuk satu DKI. Oh iya, satu DKI berarti. Ya, lumayan. Gua kita kira kota Selat Jaksel. Enggak. Ya, provinsi. Iya, gede banget tuh. Gede itu. Survei politik yang kita lihat di TV itu biasanya 1000-an paling bisa gede. itu mewakili populasi satu republik udah, ya. Pasti, ya. Nah, oke. Nah,
Gue pengen tanya nih, berarti Ini sebelum menukik ke hasil-hasilnya ya? iya, polarisasi kita yang kita wacanakan selama ini, adanya keterbelahan, memang itu sangat temporal aja ya berarti ya? Atau mungkin tidak pernah terjadi dan dia cuma muncul dan mungkin cuma muncul di antara elit politik. Jadi mungkin polarisasi itu adalah polarisasi elit politik, bukan polarisasi sosial yang akar rumput gitu. Ya kan? Karena kita tunjukkan aja hasilnya kan, akhirnya menggambarkan itu Prof ya. Oke. Betul. Dari trust tadi ya, kita tahu bagaimana percaya menitipkan rumah ke tetangga, yang cukup percaya dan sangat percaya itu 48 plus 24%, tinggi sekali. Jumlah keluarga yang di sekitar yang dikenal baik, yang paling tinggi 72% ya, itu lebih dari 10 keluarga dikenal baik dari tetangga berarti ya. Nah, terus recognition ini gimana, Prof? Recognition itu bagaimana dia diakui oleh komunitas dia, tempat dia tinggal gitu. Ya kan? Itu lalu kemudian setelah itu apa? Reciprocity. Bagaimana dia dibantu dan dia membantu. Ya kan? Dan sikap saling menolong ini itu adalah indikasi dari bentuk empati, sekaligus bentuk ikatan sosial yang sangat kuat di antara tetangga gitu. Oh, ini yang kita sebut gotong royong, betul. Toleransi. Kalau misalnya polarisasi itu benar-benar terjadi, reciprocity itu nggak ada. Bahasa satu ya. Nah, jangan recognition tadi ya. Apa namanya, pengakuan ya berarti, Prof. Betul, pengakuan. Ini bergaul dengan tetangga itu yang sering 43%, sangat sering 28%. Jadi mayoritas sangat bergaul dengan tetangga. Aktif di komunitasnya kayak Pak Ari ini ya. Mantan Ketua Karang Taruna. Ya, betul. Ya, ini sering 40%, sangat sering 18%. Jadi lagi-lagi mayoritasnya aktif sekali di komunitas. Tadi reciprocity, timbal balik ya, tolong menolong, tepos lironya itu bagaimana membantu orang di sekitar rumah ya. Yang sering itu 52%, sangat seringnya 14%. Jadi lagi-lagi mayoritas masyarakat Jakarta membantu orang di sekitar rumah kita kalau ada kesulitan. Itu kita membantu. Dibantunya itu juga tinggi. 45% merasa sering dibantu dan 10% mengaku sangat sering dibantu. Jadi lagi-lagi mayoritas merasa dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, ini participation apa, Prof? Participation aktif di dalam dalam acara-acara aktivitas RT RW ya. Lalu kemudian berkontribusi secara langsung seperti itu. Ronda gitu. Kayak gitu. Ya, oke, ini memberi sumbangan ke komunitas ini. Ini yang sesekali lumayan nih 36%. Jakarta bos ya kan. Sibuk kan Anda kan. Nggak pernah Anda macul di lingkungan kan. Kerja bakti. Yang pink itu makanya di Jaksel. yang agak kadang-kadang aja. Yang sering 41%, ini di Menteng nih kali. Yang sering 41%, yang sangat sering 9%. Jadi mayoritas lagi-lagi cukup aktif ya memberikan sumbangan ke komunitas. Tanggung jawab kepada komunitas ini gimana? Ya sama seperti jadi kalau misalnya ada kebakaran gitu, ada bencana, wah gua bantu deh gitu. Tetangga sakit gitu. Ya ini dan sekali lagi yang di tengah itu kayaknya 30%. Ini Simbruk sama Permata Hijau di Prof. Yang kuat itu 40%, yang sangat kuat 14%. Lagi-lagi mayoritas orang punya tanggung jawab pada komunitas. Nah, insersi ini menarik ini. Insersi itu adalah bagaimana mereka berbaur, menyatu dengan komunitas, dan angkanya itu tinggi banget itu. Iya, ini kenyamanan tinggal dengan komunitas itu 52% cukup nyaman, 42% sangat nyaman. Jadi mayoritas udah enggak kemana-mana. Ya kalau kata Mas Anies kemarin waktu gua podcast sama Mas Anies, dia bilang gini, our community becomes our security. Itu dipasang di Instagram beliau kan. Cukup banyak wajah Anda saya lihat di Instagram Mas Anies. Sama kayak Prof. Aso. Kalau Prof. Aso didatangi bos. Kalau kita mendatangi kan agak beda makom. Nah, tapi ini lagi sesuatu lagi merasa diterima oleh komunitas juga seperti itu ya. Jadi dia nggak ada penolakan. Dia juga menerima orang lain dan begitupun dia diterima sama orang di komunitas. Nah, coba lihat hasil totalnya di atas. Total di atas. Ini dia nih. Total politik. Skor kohesi sosial DKI ini 67,6%.
Artinya kuat 49,5% dan sangat kuat 18,1%. Apakah kualitas hidup di Jakarta saat ini lebih baik dari 10 tahun yang lalu? Mayoritas mengaku lebih baik. 78%. Itu ada hubungannya sama kohesi sosial juga. Karena kita mengukur korelasi antara kualitas hidup dengan kohesi sosial. Semakin tinggi mereka merasakan semakin tinggi mereka merasakan kualitas hidup membaik, kohesinya semakin membaik. Nah, gitu. Prof, ini kan kalau kita Prof sempat menyinggung soal Emil Durkheim tadi juga ada soal kirain Emil Kamil. Iya kan? Iya. Kan gue malah Emil Dardak. Kan pemikiran sosiologi di zaman itu tuh kan termasuk Agus Comte gitu, Max Weber. Itu bercerita soal bagaimana masyarakat bergerak dari yang tradisional menuju modern, Gesellschaft, agraris industri, tradisional, metafisik ke yang rasional gitu. Ini kan artinya solidaritas mekanik ke organik gitu. Ini kan artinya kita masih mekanik nih. Masih sangat mekanik. Kampung ini. Iya, masih. Iya kan? Nah, ini Jakarta loh. Iya, Jakarta ya. Masih sangat mekanik emang. Oh, ini ya masyarakatnya masih tradisional ya berarti. Iya. Kalau dibilang Jakarta udah over individualistis itu, enggak. Ini justru kurang liberal ya. Iya. Kurang individual Anda nih. Jadi hubungan-hubungan antar individu itu masih berdasarkan itu tadi ikatan-ikatan yang sifatnya primordial yang kemudian akhirnya mendorong mereka untuk saling terikat satu sama lain gitu. Belum tertransformasi menjadi ikatan organik misalnya dalam bentuk serikat buruh, lalu kemudian profesi dan sebagainya gitu. Belum masuk ke situ gitu. Iya. Tapi artinya kan masih mungkin ya di dalam situasi pilkada kemarin tuh isu tidak menyolatkan tuh masih mungkin dong terjadi dong. Ya, karena kebersamaan. Bisa saja, tapi kan itu bukan indikasi polarisasi. Iya. Kenapa? Ada ya gini, polarisasi itu secara definitif itu memiliki dua komponen. Pertama, lo bisa mengukur polarisasi ketika dalam satu masyarakat itu ada dua titik yang saling bertolak belakang. Karena namanya juga polar kan, positif negatif itu kan saling bertolak belakang, di mana sebagian besar orang, sebagian besar masyarakat itu mendukung yang satu, sebagian besar lagi mendukung yang satunya lagi kan. Nah itu. Tapi ini belum cukup untuk mengukur polarisasi. Lu harus bisa bisa tahu sejauh mana dukungan ini itu disertai dengan ketidaksukaan dengan yang lain. Karena kunci pembelahan di situ. Kalau misalnya gini. Kalau beda aja, tapi betul. Itu gue harus nggak suka sama lu. Iya, gitu kan? Iya kan. Misalnya contoh polarisasi apa ya? Jangan yang politik lah. Ini bubur itulah. Bubur misalnya kan. Lu makan bubur pakai telur, ya kan? Telur dadar gitu. Ada nggak sih telur dadar? Indomie aja. Ini apa mie instan. Lu makannya mie soto ayam gitu. Gua mie goreng gitu kan. Ya dan kita berbeda gitu. Tetapi tidak akan terjadi polarisasi selama gue menghargai lu sebagai orang yang hobi makan mie soto gitu. Sementara gue mie goreng gitu. Polarisasi terjadi ketika gue sebagai pemakan mie goreng membenci orang yang makan mie soto. Oh, udah masuk ke personal. Itu pembelahan itu terjadi di situ gitu. Sama seperti yang terjadi di Langdon Winner. Iya. Ya kan, jadi coba cerita pengamal Langdon dulu, Prof. Nah, nih dosen Anda nih, apa yang terjadi dengan Langdon? Jadi Langdon Winner itu dia seorang guru besar ilmu politik, ya, dan dia adalah pionir dari teori-teori politik teknologi, ya, makanya dia jadi pembimbing gua di sana gitu kan. Dia alumni Berkeley, PhD S1, S2, S3 di Berkeley, dan kita tahu Berkeley itu adalah pusat dari civil right movements tahun 60-an gitu. Jadi dia sangat liberal. Dan tentu karena dia sangat liberal, dia sangat dekat dengan gagasan dan ide-ide dari Partai Demokrat, ya kan. Kemudian dia tinggal di satu kota yang sangat nyaman, namanya itu gue lupa, Latham kalau nggak salah ya.
Dia tinggal di situ bersama istrinya di suburb Albany. Lalu kemudian dia punya tetangganya itu orang pendukung Partai Republik gitu. Nah, karena mereka memiliki cara pandang yang berbeda secara politik, mereka suka saling ngeledek gitu satu sama lain. Sampai akhirnya saling ngeledeknya itu udah jadi nggak enak gitu. Dan karena sudah nggak enak, akhirnya mereka tidak pernah bersapa. Dan akhirnya tidak pernah memberi salam Natal atau Thanksgiving, sesuatu yang lu wajib lakukan gitu kalau tinggal di Amerika Serikat gitu kan. Sama lah seperti kalau kita tinggal di Indonesia gitu ya, Lebaran dan sebagainya, Natal dan sebagainya. Halal bihalal. Nah mereka tidak melakukan itu gitu karena perbedaan politik. Nah setiap kali terjadi setiap kali masa pemilihan pasti berantem. Pasti berantem. Berantemnya itu gara-gara pasang poster. Kayak gitu-gitu. Posternya dipasang, itu tanah gua, dibongkar, dipindahin gitu. Kayak gitu-gitu gitu. Dan akhirnya mereka tidak akur aja gitu, tidak nyaman gitu. Akhirnya sampai taraf saling membenci. Saling membenci. Jadi polarisasi itu baru bisa dikatakan terjadi ketika resentment, ketidaksukaan itu termanifestasi di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi kalau misalnya lu suka mie soto dan gua baik-baik aja, kita nggak terjadi polarisasi. Tapi kalau gue benci dengan mie soto, dan gue mencoba membuat lu makan mie goreng, nah itu polarisasi. Atau gue boykot warung sebelah yang jual mie soto ini. Nah, gitu. Tapi kan nature-nya politik kan ingin membuat kita agar makan mie soto. Ya? Iya, lu akan makan mie goreng karena gua pengen mempengaruhi dan orang yang gua dukung ini memenangkan kontestasi gitu. Oh iya, itu kalau misalnya cuma ada dua pilihan. Ya, kan? Polarisasi kan gitu kan, A iya, atau B kan? Benar, ya, benar. Iya. Tapi kan kemudian polarisasinya itu bersifat bersifat naratif aja ketika kita melihat ke bawah dan tidak terjadi efek yang signifikan dari kehidupan sehari-hari. Jadi orang di atas misalnya ada dua partai saling berantem untuk memperebutkan kekuasaan, yang di bawah santai-santai aja nggak ada polarisasi. Polarisasi itu di atas aja. Jadi dia semacam narasi elit politik aja gitu. Oke. Kalau left group WhatsApp keluarga ini termasuk udah taraf membenci mie soto apa belum? Nah itu perlu survei tersendiri. Iya. Ada satu lagi yang menarik nih. Lanjut izin ya. Apa namanya? Polarisasi tadi kan kata Prof. Aso kan yang pasti dua polar yang berbeda, berseberangan. Ya. Tapi satu tanda-tandanya harus sama-sama kuat. Harus kurang lebih kekuatannya sama. Kalau kekuatannya beda misalnya, itu artinya stratifikasi ya. Ya. Nah, jadi kalau dibuat kurva ya, misalnya ada dua titik polar gitu, di mana pendukung di sini itu juga sama-sama tinggi dan di sisi lain juga tinggi. Nah itu kita sebut sebagai polarisasi ya. Jadi kurvanya kayak begini ya, gitu. Nah polarisasi itu tidak ada kalau misalnya kurvanya begini kayak U terbalik. Jadi yang netral itu lebih banyak di tengah, gitu. Kalau misalnya kurvanya itu bentuk U, itu polarisasi sempurna. Yang netral nggak ada. Yang paling tinggi itu di titik ekstrim. Nah tapi ada juga kurvanya begini. Ya kan, di mana ada satu kelompok yang mendominasi dan kelompok lain itu tidak tidak muncul sebagai kekuatan yang signifikan gitu. Itu bukan polarisasi, ya stratifikasi kekuasaan atau bahkan relasi, atau bahkan kita bisa sebut sebagai demonisasi ketika terjadi pembencian antara kelompok yang mayoritas terhadap kelompok minoritas gitu. Nah, ini gue mau masuk ke tema yang agak duniawi nih. Oh iya. Yang tadi langitan ya. Iya, agak itu kan sangat teoritik, sangat ini konsumsi pengetahuan gue selama 3,5 tahun kuliah di Departemen Sosiologi UI. Ada mata kuliahnya social exclusion dan kohesi sosial. Gue mini sosiologi. Seperti orang kita, sarankan Anda ikut mini MBA. Oh iya. Dengan menulis tesis dengan teori
Giddens Ya, Anthony. dan metodologi life history. Untuk program marketing sosiologi ya. Marketing sosiologi marketing. Nah, apa namanya? Ini tema yang agak duniawi ini, dan Budi pasti sangat mengamati dan mungkin detailnya Budi membantu menjelaskan nanti. Artinya selama ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu punya approach yang kalau nggak dibilang keliru, terlalu berlebihan mungkin. Misalnya Christmas Carol, nggak pernah selama ini Christmas Carol kayak gitu kata Wiz Khalifa misalnya. Terus iya kan Bang Gies kan ngomong kayak gitu. Iya kan ngomongin Christmas Carol terus. Iya kan? Jujur lo sampai ke nama itu. Iya kan? Kan memang kawan ini ikonik ya. Abang kita ini tercinta. Katanya mau nyalon Gubernur kita datangkan di sini kita. Iya kan Rian Ernest sudah komit mau dukung dia waktu itu kan di tempat di konten kita. Oh iya. Seru tuh jadi tim sesnya Wiz Khalifa Rian Ernest bos. Karena gue yakin. Nah, yang kedua apa namanya? Yang pertama apa tadi? Itu soal Wiz Khalifa. Christmas Carol. Oke. Reaksi yang terlalu berlebihan. Kadang-kadang gini. Kalau di tesis hari nih. Kalau lu terlalu posting kemesraan dengan pasangan lu, ini artinya masa lalu makin gede deh. Makanya gue gak pernah posting kan. Karena gak ada masalah. Iya, ini liburan keluarga gak paten lamanya. Gede banget itu dulunya. Kalau ada lihat kawan yang sama istri sama suaminya jalan-jalan ke Eropa, di otak gue, oh ini masalah yang hampir tidak terampunkan nih. Harusnya santai aja kalau gak ada problem. Iya, tapi Christmas Carol itu akan berlebihan kalau misalnya dilakukan pada bulan Agustus. Enggak, tapi kalau selama musim Natal sih ya. Ekspresi akan kenakalan. Diekspresikan. IMB begitu dirayakan, padahal kan ngeluarin IMB rumah ibadah emang tugasnya pemerintah. Kewajiban negara. Dia ngewajibin pakai ini nggak topi santan. Terus datang ke gereja gitu kan. Mas Anies datang ke gereja yang juga dirayakan dan diglorifikasi oleh Mas Anies. Harusnya kan biasa aja. Iya, ya udah gitu. Kan? Nah, artinya kan nih approach yang ya terlalu berlebihan juga. Ternyata nggak ada masalah kalau dari surveinya Prof Aso gitu. Ya. Gimana melihat itu, Prof? Enggak, sebenarnya survei ini seperti saya bilang tadi di awal tidak ada kaitannya dengan tokoh politik manapun gitu. Enggak, ini kan sebagai pejabat publik. Gitu. Lalu kemudian hal yang kedua adalah bahwa kohesi sosial ini itu adalah sesuatu yang sifatnya itu long term, semi permanen gitu. Jadi kita nggak bisa mengklaim juga bahwa kohesi sosial di Jakarta tinggi itu karena apa yang dilakukan Pak Anies gitu. Karena bisa saja ya kan kohesi sosial jauh sebelumnya itu sudah kuat gitu. Ya kan? Jadi menurut saya apa yang dilakukan sama Mas Anies terkait dengan upaya untuk sepertinya membangun citra yang toleran dan ramah terhadap kelompok non Muslim, ya itu sih sah-sah aja dan dilakukan oleh banyak politisi dan pemimpin politik gitu. Lihat aja di White House misalnya, ya kan. Dulu kan sangat anti Muslim kan, pasca 9/11, jauh sebelumnya kan, pasca 9/11 gitu. Terus kemudian tiba-tiba mereka memasang ikon-ikon Idul Fitri di depan White House gitu. Nah, apakah itu adalah sebuah reaksi yang terlalu berlebihan untuk menunjukkan bahwa mereka toleran terhadap kelompok Muslim? Ya, menurut saya sih ya itu hal yang biasa gitu. Untuk menunjukkan paling tidak untuk mengatakan bahwa ya siapapun diterima oleh masyarakat Amerika gitu. Jadi bukan karena quote unquote pertama melihat kohesi sosialnya sebenarnya nggak problem. Kalau over menunjukkan bahwa ini nggak ada masalah. Yang kedua overreaction juga sebenarnya nggak ada masalah tadi kan? Atau berarti gue salah dong dulu. Jadi gue harus kesannya gue memperbaiki. Itu mungkin itu yang secara politik ditangkap gitu ya. Ya makanya perlu kita belajar pemimpin ini marketing politik ini kan, Prof. Betul sekali.
Ya. Terus mengetahui strategi apa komunikasi Iya, yang betul. tepat sehingga nggak ada tuduhan-tuduhan macam ini kan. Di political marketing diajarin survei nggak? Mungkin ya. Survei ke sosial. Ini kapan? Gak bisa diolah. Gak ada data ini nih kita. Bukannya pendirinya itu tokoh survei. Nanti pengajarnya itu ada Bang Denny. Iya, Iya. founding father. Founding father konsultan politik Indonesia. Coba. Iya. Ada dari UI Ada ya kan. Mas Herianto ini buku soal Mas framing Nyarwi. gitu. Pak Denny J ini founding father apa aja sebenarnya gitu banyak Puisi ya. esai juga ya Prof ya. Oh iya, Iya, macam-macam. dan sastrawan bos. Iya, Oh, dia- sastrawan, dulu Mas iya. Herianto itu bukunya wajib dibaca untuk analisis framing tuh dulu. Waktu zaman gua kuliah. Nah itu yang akan mengajar Anda nanti kalau ikut mini Wow, MBA political Top marketing memang, ini ya. bener. Kalau kita reflect dari hasil survei ini ke pemilu 2024 nanti, mungkin nggak sih gitu kita muncul pertarungan ide dan gagasan yang lebih tajam dan konstruktif gitu dan bahkan lebih radikal ya. Misalnya soal teknologi maju gitu misalnya. Masuk juga kan? Iya kan? Dengan konteks ini kalau di dalam konteks polarisasi kan nggak mungkin kita Ya, bicara betul. soal teknologi maju, soal ide-idenya Pak Habibie gitu misalnya kan udah nggak mungkin. Bisa aja polarisasi antara teknologi tinggi sama teknologi pertanian misalnya. Itu polarisasi. Tapi lebih substansial lah, lebih substansial gitu. Substansial gitu. Bro. Ya. Ya mungkin nggak kira-kira Pak? Bisa saja gitu. Tadi gue mau bilang apa ya? Iya. Oh ya, jadi sebenarnya agenda gue ke depan adalah untuk mengukur polarisasi pada level nasional. Ini kan Jakarta kan, jadi gue sudah mempersiapkan instrumen untuk mengukur polarisasi pada level nasional dengan menggunakan instrumen yang agak berbeda ya. Jadi bukan melalui kohesi sosial, tapi ada model yang inilah yang lebih eksplisit gitu. Dan kalau misalnya ternyata memang tidak terjadi polarisasi, harapan gue kita move on dari polarisasi gitu, masuk ke debat-debat dan wacana-wacana yang lebih berkualitas, yang lebih meaningful dan lebih bermanfaat buat masyarakat. Misalnya ide pertentangan antara energi nuklir sama energi terbarukan, ya kan? Bicara substansi. Bicara substansi atau kebijakan subsidi transportasi publik versus subsidi mobil listrik misalnya. Betul. Atau Kayak gitu. hilirisasi hasil-hasil pertanian ya dari kita karena kita negara agraris atau Betul. kita langsung lompat kepada teknologi tinggi Nah, yang itu seperti itu. seperti Pak Habibie lakukan Betul, gitu ya. betul. Jadi menurut saya diskusi, debat dan wacana-wacana yang terkait dengan kebijakan publik yang punya dampak ke masyarakat luas itu jauh lebih bermanfaat daripada bicara tentang polarisasi-polarisasi yang sifatnya itu asumtif dan tidak punya basis empirik gitu. Karena Bang Hasan Nasbi ya, senior kita sudah punya hipotesa gitu, mungkin menuju ke kesimpulan yang agak solid gitu ya, bahwa polarisasi yang tajam bahkan beliau katakan sejak 2012 itu terus mengkristal dan akhirnya membentuk dua cawan kebencian gitu, baik yang mendukung Jokowi, pro Jokowi ataupun yang tidak menyukai Jokowi. Ini yang menjadi dua kristal yang akhirnya tadi menghambat kohesi sosial dan memecah, membuat polarisasi kita, dan itu dimanifestasikan dengan misalnya di pemilu 2024 nanti misalnya dalam sosok Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Iya, gitu. tapi kan itu observasi yang bersifat bubble kan, yang dilihat dari pengamatan. Nah, makanya ini kan ini kan apa namanya? Ini kan memecah bubble ini kan, Bro. Betul, Penelitian betul, ini kan. betul. Jadi tadi saya mau bilang apa ya? Ya, di sisi lain wacana polarisasi ini itu sudah dimanfaatkan untuk mengambil keputusan politik yang sangat tidak bijak. Misalnya. Jadi dijadikan sebagai pretext untuk mengajukan agenda-agenda yang sangat tidak demokratis, misalnya perpanjangan masa jabatan kepala desa gitu. Dari 6 tahun jadi 9 tahun. Alasannya polarisasi. Dari mana polarisasinya, di mana? Gimana menghubungkan antara isu polarisasi dengan perpanjangan masa jabatan gitu kan. Dan kalaupun misalnya memang itu terkait, pertanyaan selanjutnya adalah
ini polarisasi benar-benar terjadi atau tidak gitu. Itu yang harus diukur. Iya, gimana mengukur polarisasi desa-desa? Ada ratusan, ada berapa ribu desa di Indonesia? 4.761. Iya. Kan? Bagaimana kita membuat sebuah klaim universal gitu bahwa terjadi polarisasi dan karena itu solusinya adalah memperpanjang. Iya. Berapa jumlah desa tadi? 74.961. 74.461. 961. 961. 74.961. Dari wakil menteri desa. Kalau itu berapa? Itu 6.000. 6.000 berapa? 6.000 aja. dokter spesialis kandungan. Ada 6.000 jumlahnya. 6.000 berapa, Bang? 6.000 aja. Nah kayak gitu, jadi dipakai untuk untuk mengambil arah-arah politik atau mungkin yang seperti Perpu yang kemudian membubarkan 2 ormas gitu misalnya ya. betul. Lagi-lagi mengkristalkan polarisasi dan kebencian. Jadi gue melihat polarisasi sekarang, wacana polarisasi sekarang itu sama seperti wacana komunisme di era Orde Baru. Ada, ya dianggap ada dan berbahaya gitu, dan karena itu hanya orang yang di atas lah yang mampu melindungi kita dari situ gitu. Ya, ini menarik sih kalau di level nasional tuh penting sih memang. Iya, bicara tentang semua orang bicara polarisasi seakan-akan udah ada di sekitar kita dan cuma yang di atas yang mampu menyelamatkan kita dari polarisasi gitu. Harusnya untuk keamanan dan kemaslahatan bangsa ini Badan Riset Inovasi Nasional ini harusnya meneliti itu tuh ya. Iya, sehingga ide soal negara teknologi Gang ya komen deh kalau soal berita itu konten yang lain aja. Akhirnya kan ya kita harapkan tentunya pertarungan pikiran ya di 2024. Betul. Ya. Seperti sorry bro. Ya, jangan sampai wacana jangan sampai wacana mengenai polarisasi ya yang sebenarnya bisa dibilang ilusi ya itu dijadikan alasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang non demokratis. Termasuk membuat kebijakan-kebijakan yang keliru kan. Betul. Atau mengatur supaya pilpres itu cuma begini gitu. Tapi kan biasa juga gini pengambil kebijakan. Itu kan kata survei kau. Ya. Nah, gimana tuh Prof? Kan sekarang lembaga survei itu ada juga yang nggak terima ini. Nah, ada 2 hal yang saya bisa pakai untuk merespon bukan kekhawatiran, keraguan. Pertama, datanya ini saya buka loh. Ya, jadi di tulisan ini itu ada address yang kalau diklik masuk ke data library-nya NTU. Jadi semua saya simpan di sana. Kedua, instrumennya saya buka. Jadi lembaga survei jarang buka instrumen. Kalau misalnya ada yang mau uji coba, silahkan aja pakai. Oke. Nah, terakhir nih Prof. Kemarin ketemu Mas Anies apa obrolan Prof? Ya kita maksudnya ini disampaikan nggak di salah satunya jadi isu? Ngobrol bentar aja, tapi kita makan sambil nostalgia masa sekolah di Amerika lah. Oh, ini teman Amerika ya, Bro. Nah, kalau itu mah saya udah tahu dari Instagramnya Mas Anies sudah ditulis itu. Enggak ada. Panggung depannya dia harus ngomong sesuai dengan Instagram Mas Anies ini loh. Manifest sama laten. Bahaya laten polarisasi ini. Ya enggak ada pembicaraan serius tentang politik sih, lebih banyak ke nostalgia. Salah satunya itu yang kita ketawain itu pas Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII Dr. Philip Sopramonte waktu pertama kali kuliah S3 di Amerika gitu. Waktu itu cerita Philip ini kita tahu cerita yang agak ini dia terlalu jaim depan kita, Bro. Nah, kita tahu juga cerita belakang layar dia kan. Iya. Gua kan beda kampus kan sama mereka. Kalau mereka kan di DCAP kan di NYU di Illinois. Gua di upstate New York ya. Jadi kalau nggak salah Philips itu mulai PhD tahun 2004 ya, setahun setelah itu gue lulus, jadi gue masih di sana. Jadi
dan dia kan datang dari Indonesia setelah menyelesaikan S2 di Australia. Iya. Nah di Australia itu kan relatif mudah kan ngambil kuliah banyak ngambil kuliahnya, kemudian nilainya tinggi gitu. Ketika dia mulai masuk PhD, ya kan, dia langsung registrasi dan ngambil 6 mata kuliah. Oh, sesuai dengan Kan Australia betul, 6 mata kuliah gitu. Terus pas selesai registrasi ketemu sama Anis dan kawan-kawan, dia tanya, "Lip, lo ngambil berapa?" 6 mata kuliah. Semua nggak tahu. Kenapa? Karena mengambil satu mata kuliah itu berarti lu harus membaca 400 halaman setiap minggu. Itu kuliah PhD di Amerika tuh. Kali 6. Kali 3 itu 1.200. Iya. Dia ambil. Kawan ini karena Padang kan Tambua kan. 1 minggu kemudian dia drop yang dia. Dia bisa drop ya? Dia bisa drop. Jadi berapa? Cuma 3. Aman. Gue waktu kuliah PhD cuma 2 kali ngambil 3 mata kuliah dalam 1 semester. Sisanya 2, kadang-kadang 1 gitu. Oke. Karena bikin stres. Nah itu yang kita ngomongin gitu kemarin. Jadi lebih banyak nostalgia ya. Lebih banyak nostalgia. Kira-kira Mas Anies lebih setuju menggunakan teknologi tinggi atau pakai teknologi yang lihat aja di Jakarta seperti apa. Iya. Itu. Jadi Philip ini sering loh dapat ucapan selamat Natal loh, Bro. Oh gitu. Karena dikira orang NTT. Dulu saya pikir orang Filipina. Lahir di Manila. Philip Jusario Fernandez. Jadi Arya Fernandez juga, Bos. Iya. Bang Arya juga kan? Iya, Arya Fernandez Padang itu udah. Iya, itu Bang Arya. Kembarannya tahu nggak lo namanya coba? Aryo Fernandez, Bos. Ada Kembar, ya kembar, Bos. kembar beneran. Ada satu lagi orang Padang yang gue pikir orang Spanyol, Andrino Santiago. Orang Spanyol nih dosen UI, keren juga nih, dosen internasional. Sama Valdo Maldini. Itali itu. Malah gue pikir bukan orang Spanyol, orang Rusia. Dia nih leluhurnya yang menciptakan pesawat Antonov ini kan. Muncul tuh Robert Davis Chaniago. Gitu ya. Oke. Terima kasih Bro Dan Marso. terakhir ya, kita mau kasih pesan juga tadi lagi-lagi kan. Ya. Kadang-kadang komunikasi politik yang buruk juga akhirnya bisa berakibat juga Polarisasi. atau kebijakan politiknya juga buruk ya. Walaupun kebijakan politik dengan ide yang brilian, negara teknologi maju seperti yang dilakukan oleh tapi kalau komunikasi politiknya dalam govern itu bermasalah, ya dia juga akan menjadi belum tentu dapat dukungan publik. Betul. Atau misalnya Pak Habibie yang waktu itu udah advance teknologi maju, padahal harusnya mungkin kita processing hilirisasi di agraris. Ide yang terlalu maju ini bisa diterima publik karena komunikasi publiknya waktu bagus. itu komunikasi politiknya bagus. Pak Habibie, political marketingnya. Nah, dan waktu kecil kita tahu bahwa orang pinter itu makan ikan biar pinter jadi seperti Pak Habibie. Oh iya, doktrinnya gitu ya. Doktrinnya kan gitu nggak dulu. ada makan ayam sebagai seperti supaya pinter seperti Prof Wijoyo tuh nggak ada. Tapi seperti Pak Habibie Seperti ada. Pak Habibie Karena ada. konkret. Ada pesawat. Bukan karena orang Bugis makan ikan. Iya, tapi udah jadi doktrin nasional. Nasional tuh, gerakan nasional tuh. Iya, gerakan kohesi sosial nasional. Makan ikan biar pintar jadi kayak Pak Habibie. Kecil Itu kuncinya apa? Komunikasi Iya. publik dan political marketing yang tepat untuk Anda para pengambil kebijakan publik. Nah, di akhir kita mau mengingatkan juga nih buat Anda semua para pelaku politik ya, pengajar atau jurnalis mungkin. jurnalis, Kantor Anda minta biaya ini buat ini nih. ya kan? birokrat ya misalnya dan pengambil kebijakan publik lainnya termasuk orang-orang yang ingin bertarung di politik elektoral Itu kita. terutama. Iya, ikut kelas dari kunci X SBM ITB X LSI Denny JA untuk mengikuti mini MBA Political Marketing. Dengan pakai kode voucher ini Anda bisa dapat manfaat. Jadi nonton kita nih kode vouchernya total politik 500. Jadi ketika Anda daftar ketik
kode voucher diskon total politik 500. Nah, ini Anda bakal dapat diskon 500.000. Yang ngajar siapa coba di kanan lu? Ya, udah lewat. Yang ngajar ya udah kita sebutin tadi ada Denny JA. Dari JA ada Mas Nyarwi. Nyarwi, ada Pak Erianto dari UI. Ya. Gue bisa daftar jadi dosen. Ya. Oh ya, mungkin. dosen terbang. Ya, kunci. Dan banyak sekali itu orang-orang yang punya pengalaman akademik dan praktis yang sama kuatnya, dan tentunya di situ juga akan ada sesi berbagi pengalaman. Betul. Nah, disitulah kita akan tahu bagaimana detail-detailnya, bagaimana wisdomnya dalam komunikasi politik dan juga menyampaikan ide-ide gagasan untuk mendapatkan dukungan publik. Nah, jangan sampai kelewatan ya. Ini tempat terbatas, ya kan, dan hanya dibuka pendaftarannya untuk sampai tanggal 10 Februari 2023. Kursi terbatas. Kursi terbatas. Ya, yang jelas kami berdua udah daftar nih. Kita ikut untuk dapat seat. Nah, ini sisanya seat buat Anda semuanya. Oke. Ya, dan kalau mau informasi lengkapnya nanti di deskripsi video ini Anda bisa cari ya. Oke, terima kasih Prof. Zulfikar Amir. Thank you. Kamsiah. Ya. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah. Ya.